yaitu yang pertama ada saya sendiri, Anbiar Gani, yang kedua ada Perkenalkan, saya Gevi. Perkenalkan, nama saya. Saya Radita Nur Auli. Perkenalkan, nama saya. Yang pertama ada introduction. Sebelum kita masuk ke laporan keuangan interim, kita perlu mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, arus kas suatu entitas pada periode tertentu. Biasanya disusun secara tahunan untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada pemangku kepentingan. Perusahaan juga biasanya membuat laporan keuangan interim. Apa laporan keuangan interim itu? Laporan keuangan interim merupakan versi laporan keuangan yang dibuat untuk periode jangka pendek, seperti per kuartal atau per semester. Yang selanjutnya ada tujuan laporan keuangan interim. Yang pertama, memberikan informasi terkini, menyajikan data keuangan terbaru agar pemilik, investor, kreditor, dan regulator dapat memahami kondisi perusahaan tanpa menunggu laporan tahunan. Yang kedua, ada mendukung pengambilan keputusan, memberikan dasar bagi manajemen atau pihak eksternal untuk membuat keputusan strategis seperti penyesuaian anggaran, investasi, pembiayaan berdasarkan jangka pendek perusahaan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, terutama untuk perusahaan publik yang diwajibkan oleh otoritas seperti OJK untuk melaporkan kinerjanya secara berkala. Yang keempat, meningkatkan transparansi, menjaga komunikasi yang konsisten dengan pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat memantau perkembangan perusahaan secara rutin. Yang kelima, ada evaluasi dan koreksi, memungkinkan perusahaan mengevaluasi pencapaian target keuangan dalam periode tertentu, dan mengambil tindakan apabila diperlukan sebelum akhir tahun fiskal. Selanjutnya ada minimum content interim financial report berdasarkan PSAK nomor 234. Ada 5, yaitu laporan posisi keuangan yang berisi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas, yang bertujuan untuk memperlihatkan posisi keuangan entitas pada akhir periode interim. Yang kedua itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ini berisi tentang pendapatan, beban, laba ataupun rugi. Dapat disajikan secara langsung dan terpisah seperti pendapatan usaha, beban pokok, penjualan, dan laba bersih dan selisih kurs. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini memaparkan perubahan ekuitas entitas selama periode interim berjalan, seperti saldo ekuitas awal, laba rugi periode berjalan, dividen yang dibagikan, dan saldo ekuitas akhir. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas, yaitu memaparkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, seperti penerimaan pembayaran, pembayaran kepada supplier, pembayaran hutang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu ada catatan atas penjelasan tertentu, yaitu memaparkan penjelasan singkat atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mempengaruhi keuangan entitas selama periode berjalan, seperti koreksi kesalahan pada periode sebelumnya, perubahan metode akuntansi, akuisisi atas pelepasan aset besar, dan transaksi pihak berelasi. Selanjutnya, designation and measurement principle. Yang pertama, biaya yang terjadi secara tidak berat dapat diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim jika dan hanya jika hal tersebut juga tepat untuk mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun. Yang kedua, pendapatan yang diterima secara tidak teratur dapat diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Namun, jika antisipasi atau penangguhan tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi pada akhir tahun buku, tidak perlu diantisipasi atau ditangguhkan. Selanjutnya ada materiality atau materialitas. Materialitas dalam laporan keuangan interim dinilai berdasarkan data periode interim itu sendiri, karena pengukuran dalam laporan interim itu lebih bergantung pada estimasi dibandingkan dengan laporan tahunan.
Suatu pos akan dianggap material jika penghilangan atau kesalahan pencatatannya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada disclosure. Jika terdapat perubahan signifikan dalam estimasi selama periode interim terakhir dalam tahun buku, namun tidak ada laporan keuangan terpisah untuk periode tersebut, maka perubahan tersebut itu harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan keuangan interim harus mengungkapkan perubahan signifikan seperti penurunan persediaan, restrukturisasi, atau rugi penurunan nilai. Laporan keuangan tahunan tidak perlu menyertakan tambahan informasi interim. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari laporan keuangan interim. Di sini saya menggunakan contoh dari PT Unilever Indonesia pada periode 2019-2020. Contoh laporan yang saya ambil dari PT Unilever Indonesia yaitu laporan posisi keuangan interim dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim pada PT Unilever Indonesia. Pada laporan posisi keuangan interim, di sini terdapat perbandingan, yaitu perbandingan antara laporan keuangan interim pada periode terbaru yaitu 30 September 2020 dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan tahun lalu yaitu 31 Desember 2019. Perbandingan laporan posisi keuangan interim dengan laporan tahunan periode sebelumnya memiliki tujuan, yaitu dengan membandingkan laporan interim saat ini dengan laporan tahunan sebelumnya, analis dan investor dapat mengidentifikasi tren kinerja. Misalnya, apakah kinerja perusahaan itu meningkat, menurun, atau tetap stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu, dapat membantu dalam memahami bagaimana perusahaan itu berkinerja dalam jangka pendek dibandingkan dengan kinerja tahunan yang lebih lengkap. Sedangkan untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim, di sini terdapat perbandingan yaitu antara laporan interim periode terbaru yaitu 30 September 2020 dibandingkan dengan laporan interim periode sebelumnya yaitu 30 September 2019. Perbandingan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim dengan laporan interim periode sebelumnya bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih dinamis dan relevan mengenai kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Beberapa alasan utamanya, salah satunya adalah dengan evaluasi kinerja berkala. Laporan interim dirancang untuk memberikan informasi keuangan yang lebih sering daripada laporan tahunan. Oleh karena itu, perbandingan antar periode interim memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan secara berkala dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi pasar atau operasional. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami tentang interim financial statement. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau gestur tubuh, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.